Ketika diri kita berbicara mengenai masalah bekerja keras dan tanggung jawab, ini paling tidak kita harus mengetahui tentang mencari keberkahan dengan bekerja keras. Praktek kerja keras dalam kehidupan, hakikat bekerja keras di dalam Islam. Bekerja keras. Kerja keras dalam Islam, dalam pandangan Islam, itu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah. Kalau kita perhatikan dalam konsep Islam, diri kita tidak melakukan suatu apapun, baik itu yang sifatnya ibadah, yang sifatnya duniawiyah, kita ini dituntut untuk senantiasa sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dengan sungguh-sungguh itu nanti kita akan lebih persentasenya di dalam mencapai suatu tujuan atau prestasi. Dalam konsep Islam, ketika diri kita bekerja, kita bersungguh-sungguh. Kemudian kita sertai dengan doa. Jadi diri kita tidak cukup hanya dengan bekerja keras, bekerja siang malam, bagaikan kaki dari kepala, kepala dari kaki. Namun diri kita dianjurkan untuk berdoa. Doa ini merupakan hal yang sangat penting. Artinya diri kita harus melibatkan, katakanlah, di dalam mencapai suatu tujuan, melibatkan siapa? Melibatkan Allah dengan diri kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, inilah diri kita tidak hanya dengan sungguh-sungguh, tapi berdoa. Doa yang baik itu kita melihat dari segi tempat dan segi waktu. Dari segi tempat seperti di tempatnya masjid, ini bagus sekali. Syukur-syukur kalau bisa diri kita di Masjid Nabawi. Ini insya Allah akan lebih afdal. Allah akan mengabulkannya. Di sisi lain, selain tempat, kita juga memperhatikan waktu, dari segi waktu, sehingga doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu waktu sepertiga akhir malam. Di antara azan dan waktu, di antara azan dan qomat, ini waktu yang baik. Kemudian di hari Jumat, sore hari, itu baik untuk kita berdoa. Setelah lagi, marilah kita sama-sama untuk senantiasa doa. Doa, mohon kepada Allah. Selain kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, berdoa, lalu kita berserah diri kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah.
Mengapa? Karena semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia bisanya adalah prosesnya. Yang penting adalah proses dengan sungguh-sungguh berdoa, lalu hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita bertawakal kepada Allah, maka kemudian berhasil akan tumbuh rasa bersyukur Allah. Hingga kita ingat, barang siapa yang bersyukur Allah, maka Allah akan senantiasa mengabulkan. Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Tapi ketika diri kita kufur, maka Allah sangat pedih. Kemudian dampak positif lagi, ketika diri kita berserah diri kepada Allah, seandainya kerjaan kita itu belum mendapatkan hasil yang optimal, yang lebih baik, bahkan sampai gagal, tidak mendapat apa-apa, maka diri kita dituntut untuk sabar kepada Allah, sehingga baik itu kita berhasil dalam bekerja maupun tidak gagal, tidak menghasilkan, katakanlah, maka dengan kita berserah diri kepada Allah, hati tetap tenang, damai, karena semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihatnya. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Inilah sebuah ayat yang memotivasi pada diri kita, di mana diri kita dianjurkan, diperintahkan untuk bekerja. Dan kita ketahui bahwa bekerja itu banyak sekali wujudnya. Ada yang di kantor, ada yang di sekolah, ada yang di sawah, ada yang di pasar. Nah, kalian sebagai siswa, ini pun termasuk salah satu bentuk pekerjaan. Maka oleh karena itu, kalian dituntut untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar, di dalam menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Dan jangan lupa kalian berdoa, disertai pasrah, bertawakal kepada Allah. Masih banyak ayat-ayat yang telah memberikan kepada kita. Di mana di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 di situ ditegaskan, ketika diri kita selesai melaksanakan, menunaikan ibadah sholat Jumat, maka bertebalah di muka bumi untuk mencari karunia ilahi. Inilah sebuah ayat yang luar biasa
Di mana diri kita ketika berpikir dunia, maka jangan sampai meninggalkan akhirat. Islam mengajarkan suatu keseimbangan. Para siswa semuanya yang kami banggakan, perilaku kerja keras telah banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu dengan duduk saja mengingat Allah, tetapi juga berdagang. Jadi Rasulullah itu tidak menjadi beban orang lain. Rasulullah itu tidak miskin. Rasulullah itu tidak malas. Rasulullah itu bekerja keras. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Bahkan banyak pintu-pintu ibadah itu dari ekonomi. Rasulullah itu tidak hanya di masjid, tapi Rasulullah itu pun juga melakukan pekerjaan sebagai berdagang, sebagai pedagang. Dan kita tahu di mana Nabi Muhammad SAW sangat mengedepankan sikap jujur. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, yang perlu kita pahami bersama-sama. Ketika diri kita itu bekerja, sebagai contoh, Rasulullah ini pedagang, dia menanamkan, mengedepankan, mengutamakan jujur. Contohnya, ketika bajunya jelek, baju rusak, beliau itu memberitahu kepada konsumen. Maka dengan mengedepankan sifat sikap jujur inilah kemudian Rasulullah SAW di dalam dagangnya, di dalam berdagang, beliau yang antri untuk membeli itu luar biasa. Inilah sikap jujur. Oleh karena itu, jujur ini pun harus ditanamkan kepada kalian semua sebagai siswa. Lalu bagaimana di dalam menanamkan jujur ketika menjadi siswa? Ya, saya contoh ketika kalian ulangan, maka dikerjakan sendiri. Tidak usah tanya Mbak Google. Tidak usah membuat suatu ringkasan yang kecil-kecil. Kemudian nanti ketika ulangan dibuka. Itu yang nyontek. Itu menunjukkan siswa yang tidak jujur. Di samping jujur, Rasulullah senantiasa ikhlas. Ikhlas itu enak. Ikhlas itu akan menyebabkan rasa nyaman. Ikhlas nanti akan membuahkan rasa kenyamanan. Di samping sikap jujur, ikhlas, Rasulullah mengedepankan juga sifat sikap profesional. Nah, inilah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, kita dituntut untuk memiliki sikap profesional. Semua profesi, semua pegawai, baik di kesehatan, pendidikan, dagang, dituntut untuk profesional. Sebagai guru, dituntut juga bekerja secara profesional. Maka, kalau dulu guru disuruh untuk mengumpulkan
sertifikat yang dimiliki. Kalau nilainya belum ada 800, maka kemudian mengikuti pelatihan selama 2 minggu untuk mendapatkan profesional. Dokter pun juga dituntut untuk bekerja secara profesional. Apalagi kalian besok ke depan. Inilah, sekali lagi, ketika diri kita itu bekerja, maka mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Profesional ini nanti akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Seperti guru dulu, kalau belum profesi, maka gajinya katalah 3 juta. Tetapi ketika sudah punya profesi, maka gajinya lipat dari 2 kali. Inilah bukti kita dituntut untuk profesional. Nabi Muhammad SAW sabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya. Dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia sedang berjuang di Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain ditegaskan, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil keterampilan tangannya sendiri. Hadis Bukhari. Begitu jelasnya, begitu gamblangnya hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana ketika hadis diriwayatkan oleh Bukhari ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini isinya adalah diri kita untuk senantiasa berkarya dan bekerja. Berkarya dan bekerja, ini Allah akan mencintai diri kita. Dan kita pun juga bisa mengetahui, merasakan seandainya ada saudara kita, ada teman kita yang tidak bekerja, tentu perasaan diri kita pun kurang kasihan, kurang kita cintai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai kepada hambanya yang berkarya dan yang bekerja. Sampai-sampai tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil keterampilan tangan sendiri. Betapa bahagianya, betapa senangnya ketika diri kita ini makan dari hasil keringatnya sendiri. Rasanya itu marem, rasanya itu enak, rasanya itu plong. Oleh karena itu lagi, mari kita sama-sama untuk senantiasa berkarya dan bekerja. Dari hadis tersebut bisa kita ambil suatu pelajaran. Kita dapat mencontoh perilaku Nabi bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan diri bekerja keras dan tidak berpangku tangan dan meminta-minta. Maka dalam konsep Islam itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Mari kita sama-sama pahami konsep Islam yang sangat luar biasa ini, yang sangat memotivasi kepada diri kita agar jangan sampai berpangku tangan,
Jangan sampai diri kita itu meminta-minta. Jangan sampai diri kita menjadi beban orang lain. Lalu bagaimana cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras? Satu, niatkan bahwa saya kerja keras merupakan suatu ibadah. Ini ketika diri kita belajar, kita niati untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, maka ini sudah termasuk kategori ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya di masjid saja. Ibadah itu tidak hanya sholat, mengaji, puasa, tapi ternyata bekerja ini merupakan suatu bentuk ibadah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama untuk bagaimana diri kita menggunakan waktu di dalam bekerja ini. Mari kita jaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Kerja keras. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Ini marilah bersama-sama. Kalian itu ketika jadi seorang pelajar, jadilah pelajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh. Jangan hanya bermain-main. Jangan bersedia gurau. Ketika diri kita bersungguh-sungguh, itu nanti pun hasilnya akan lebih baik. Hasilnya akan lebih optimal. Dan ketika mendatangkan hasil yang optimal, diri kita akan puas. Bahkan orang tua pun ikut bangga, ikut senang, ikut berbahagia. Yang ketiga, cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras adalah pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Tidak ada keberhasilan datangnya tiba-tiba. Tidak ada kita bekerja tanpa mengalami suatu kesulitan, hambatan. Tidak ada. Tidak ada kegagalan. Tidak ada yang senantiasa sukses, langsung sukses. Bekerja, sukses. Tapi mengalami adanya berbagai kesulitan, hambatan, tantangan, bahkan sampai kepada bangkrut. Maka ketika diri kita berusaha bekerja, itu jangan sampai kita menyerah. Kita harus tetap semangat, bangkit kembali, dan mari kita atasi apa yang menjadi kesulitan itu. Kita evaluasi kegagalan hari ini, kegagalan saat ini, berarti kesuksesan sudah dekat. Kegagalan 2 kali, yang ketiga insya Allah akan berhasil. Tetapi yang jelas itu jangan sampai diri kita menyerah, kemudian tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Inilah Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Maka jangan sampai diri kita memakan apa yang kita makan ini dari hasil pekerjaan yang dilarang agama. Kemudian selalu bertawakal kepada Allah setelah bekerja keras. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi diri kita untuk pasrah kepada Allah.
Karena dengan pasal Allah nanti diri kita akan nyaman, akan nikmat. Kemudian diri kita selalu bersyukur dengan hasil yang dapat dalam suatu pekerjaan ini. Mari kita tanamkan dan mari kita sabar ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, menghadapi pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok hari. Hadis Rasulullah. Hadis yang oleh Bukhari Muslim. Inilah motivasi yang luar biasa ketika diri kita bekerja, maka seolah-olah diri kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi ketika diri kita beribadah, seolah-olah besok pagi kita akan mati. Ini menunjukkan kesungguhan, menunjukkan kita dengan sungguh. Kemudian apa hikmah bekerja keras? Adapun hikmah bekerja keras itu antara lain dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. 2. Dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. 3. Mengangkat harkat martabat diri, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk, sebagai masyarakat. Kemudian dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Mampu menjalani hidup layak, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Dapat meraih cita-cita, menjadikannya seseorang yang dermawan. Yang utama, hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah, mendapatkan pahala dari Allah, karena niat kerja keras yang diniatkan Allah merupakan bagian dari ibadah. Dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim. Para siswa yang berbahagia, jadi kita sebagai umat Islam ini agar hidup bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana doa kita yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Agar kita bahagia di dunia dan agar bahagia di akhirat. Jadi mari kita sama-sama untuk meraih dunia dengan bekerja keras. Karena kita ini sebagai Islam lebih baik menjadi orang mukmin yang kuat. Kemudian yang terakhir kita punya tanggung jawab pada Allah, tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga keseimbangan. Kita tidak boleh hanya melulu memikirkan dunia. Kita tidak boleh hanya memikirkan akhirat, tapi kita harus keseimbangan. Maka tanggung jawab adalah
kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sekali lagi, tanggung jawab manusia itu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Kesimpulannya bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kita ketika ingin bahagia dunia, maka kita disuruh untuk bekerja. Yang kedua, jangan sampai diri kita menjadi beban orang lain. Demikian, besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.